Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini, pada pagi hari ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka, bersilaturahmi, kembali dipertemukan melalui Golden Habit Forum, yang alhamdulillah pada pagi hari ini sudah memasuki episode yang ke-54. Salawat serta salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'atnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu seluruh partisipan Golden Habit, alhamdulillah pada kesempatan hari ini pula kita sudah dapat bertemu, dan alhamdulillah Ustadz kita, guru kita semua, Dr. Haji Agus Sukaca juga sudah membersamai kita semua pada pagi hari ini. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, pada hari ini Ustadz Agus akan memaparkan terkait dengan tips bugar selama puasa. Karena kita tahu bahwa insya Allah minggu depan, Sabtu depan itu kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, sudah 1 Ramadan. Jadi insya Allah tema yang akan dibawakan oleh Ustadz Agus ini sangat relevan dalam rangka mempersiapkan bagaimana kita bisa menyiapkan diri kita ketika bulan Ramadan atau ketika posisi berpuasa insya Allah akan kita hadapi pada beberapa waktu yang akan datang. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kami mengingatkan kepada semuanya, mohon berkenan untuk menonaktifkan sementara mikrofonnya agar selama penyampaian materi langsung tidak ada gangguan dan secara kita dengarkan seluruh pemaparan secara audio. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka forum Golden Habit pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada beliau Dr. Haji Agus Sukaca untuk memaparkan materi pada pagi hari ini. Kepada Ustaz Agus kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, segenap partisipan Golden Habit, rahimakumullah, dari Papua hingga Sumatera. Papua ada Prof. Partino, ada Ustadz Kamaluddin, kemudian dari Sulawesi cukup lengkap, Sulawesi Kendari, Sulawesi Tengah, ya. Dari Gorontalo, ya, Dr. Isman ada, kemudian dari Kalimantan cukup banyak, ya, BWM Kaltim, ya. Dari Tengah biasanya Pak Sairi belum kelihatan, ya. Dan dari Jogja cukup banyak, kemudian dari banyak tempat dari Sumatera juga ada, ya, tidak perlu saya sebutkan satu-satu. Bapak Ibu sekalian, kita saat ini sudah berada pada minggu terakhir bulan Sya'ban. Jadi insya Allah hari Sabtu yang akan datang kita sudah memasuki bulan Ramadan. Di dalam beberapa kajian kita, 3 kajian di belakang atau di depan, kita sudah
mengkaji tentang persiapan Ramadan. Ya. Mulai dari bagaimana kita membuat proposal istighfar, kemudian bagaimana kita bisa sehat selama Ramadan. Ya. Nah, saat ini kita mengambil tema tentang bagaimana kita bisa menjaga bugar kita selama Ramadan. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus bugar selama Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Ya memang apa namanya, Ramadan ini tidurnya saja ibadah itu ya. Kalau tidak apa namanya, tidak bugar ya, untuk tidur ibadah. Ya. Tapi sebenarnya banyak yang keliru memahami tidurnya Ramadan itu ibadah ini difahami dengan keliru. Sehingga karena apa? Karena itu ibadah, siang hari digunakan untuk tidur, kurang aktivitas. Nah, ini menurut saya pemahaman yang tidak pas ya. Nah, kita perlu bugar selama Ramadan. Ini kepentingannya adalah supaya dapat melewati Ramadan dengan amalan-amalan terbaik. Kualitas amalan kita itu kualitas amalan yang terbaik. Ini kepentingannya, kenapa kita harus bugar. Sebab kalau tidak bugar, kita tidak bisa melakukan yang terbaik. Ya. Apalagi amalan-amalan yang memerlukan fisik, ya, memerlukan stamina fisik. Ini tidak bisa kita lakukan yang terbaik. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita tahu bahwa di Ramadan itu banyak sekali amalan-amalan istimewa yang perlu stamina fisik yang baik. Ya. Seperti misalnya di bulan Ramadan, ya aktivitas yang kita lakukan, ya di malam hari kita mulai dengan buka puasa saat maghrib, ya. Kemudian kita sholat maghrib berjamaah di masjid, ya, itu juga perlu aktivitas fisik. Ya. Nah, kalau makan malam ini untuk spottingnya, ya, kita perlu sholat isya berjamaah di masjid, kita perlu sholat taraweh atau sholat tahajud. Ya. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang bekerja di malam hari, terutama para dokter, para perawat, nah, atau yang di fasilitas-fasilitas layanan 24 jam, ada yang dapat shift malam, ini harus bekerja. Kita juga harus mempersiapkan tadarus Al-Quran. Kita mau tadarus berapa banyak, ini yang harus kita lakukan. Ya. Nanti juga kita siapkan iktikaf, kemudian juga ada sahur, ya. Ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan nanti selama di bulan Ramadan ini. Nah, ini bagaimana tarawehnya, tahajudnya bisa 1 bulan penuh itu tidak ada lowongnya. Sehingga jangan sampai kita melewati Ramadan kok ada malam-malam yang kita tidak taraweh atau tidak tahajud. Ya. Tadarusnya hari-hari harus tadarus. Ya. Iktikafnya terutama nanti di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini kalau bisa kita selalu ada iktikaf. Ya. Ini perlu stamina, ya, perlu stamina. Siang hari ini juga kegiatan-kegiatan mulai dari sholat subuh berjamaah, tadarus Al-Quran, pengajian, sholat duha. Ya, kita bekerja, banyak yang bekerja siang hari. Belajar, membaca, nanti sholat duhurnya berjamaah di masjid, sholat asarnya juga berjamaah di masjid dengan rangkaian-rangkaian sholat. Nah ini perlu adanya stamina, sehingga jangan sampai waktunya sholat, badannya lemes, sehingga kita tidak kuat untuk berangkat di masjid. Nah itu beberapa kepentingan yang yang perlu lakukan. Sehingga kualitas Ramadan kita itu kualitas yang betul-betul baik. Ya. Jadi sholat fardunya itu kita bisa syukur ini selama Ramadan ini tidak ada yang lepas dari masjid. Nah, ini kalau kita bisa target dari sekarang ya, sholat fardu kita tidak ada yang lepas dari masjid. Kita lakukan di masjid. Tadarus kita, ya Bapak Ibu sekalian mau merencanakan khatam berapa kali?
Kalau bisa khatamnya ini ya lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Kalau di luar Ramadan kita khatam sekali, nah coba Ramadan ini kita khatam 2 kali. Kalau biasanya sudah 2 kali, mari kita coba Ramadan ini khatam 3 atau 4 kali. Nah ini akan meningkatkan kualitas kita dan itu semuanya perlu stamina. Perlu stamina, perlu kebugaran, sehingga ya Bapak Ibu sekalian, kita bisa melewati Ramadan ini dengan amalan-amalan yang terbaik. Sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kita bisa melakukan amalan-amalan terbaik selama Ramadan. Baiklah, mari kita kaji pelan-pelan ya tip-tip untuk bugar selama Ramadan. Saya ada beberapa tip Bapak Ibu sekalian ya. Ini ada 4 tip bagaimana kita bisa bugar selama Ramadan. Yang pertama adalah kita mengatur pola makan. Yang kedua, kita mengatur istirahat. Yang ketiga, kita berolahraga. Dan yang keempat, kita berpikir positif. Nah, insya Allah dengan 4 tip ini, kebugaran kita akan senantiasa terjaga. Nah, mari kita bahas satu persatu. Bagaimana dengan pola makan? Bapak sekalian, ya, makan ini sangat penting sekali di dalam mempengaruhi kebugaran tubuh kita. Kalau gizinya tidak seimbang, keperluan tubuh kita akan nutrisi kurang pas, kita bisa kurang bugar. Ya, kita bisa kurang bugar. Nah, sehingga pola makan ini kita perlu jaga. Nah, bagaimana pola makan selama Ramadan? Nah, ini yang pertama, kita di Ramadan ini kan makannya kan buka sahur. Ya. Dan di antara itu mungkin ada snack, makanan-makanan yang kita makan selama kita terjaga, tidak tertidur di malam hari. Nah, ini untuk buka ini kita tata ya supaya bugar. Ini sunnah Rasulullah. Ya. Buka itu harus disegerakan. Ini sunnah Rasulullah. Umat ini senantiasa di dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Nah, buka yang baik itu adalah buka dengan makanan-makanan yang cepat dikonversi menjadi energi. Apa itu? Contohnya yang dituntunkan Rasulullah itu kurma. Kurma ini adalah makanan yang cepat dikonversi menjadi energi, sehingga ketika kita berbuka, ya minum dan kemudian makan kurma, maka dalam waktu dekat, dalam waktu cepat, dia telah menjadi energi dan menjadikan tubuh kita segar kembali. Sehingga kita tidak perlu banyak makan sebelum sholat maghrib. Jadi kita berbuka, ya ini biasanya kalau ada buka bersama di masjid-masjid atau di tempat lain, itu kan salah satu menu pentingnya adalah kurma. Itu yang seharusnya kita makan. Cepat terkonversi menjadi energi. Di samping kurma itu adalah buah yang mengandung kalium paling banyak. Nah, kalium ini penting sekali untuk kesehatan jantung kita. Nah, kalau jantungnya sehat, insya Allah ya tubuh kita juga akan lebih sehat. Ya. Ini menyegerakan buka dan sebaiknya tidak makan berat dulu sebelum sholat maghrib.
Ini biasanya kalau buka bersama di masjid langsung makan berat ya. Tapi ini sebenarnya kurang-kurang bagus ya. Lebih bagus ya buka dulu, iftar dulu ya dengan makanan yang cepat dikonversi menjadi energi ya. Misalnya tadi kurma. Kalau nggak ada kurma juga bisa dengan buah-buahan yang lain ya. Atau dengan makanan-makanan yang apa? Yang agak manis ya, itu mempercepat ya, mempercepat proses bugarnya setelah seharian puasa. Nah, kemudian habis itu kita baru melakukan sholat maghrib ya. Kita segera berjalan ke masjid ya, kemudian kita sholat jamaah di masjid. Nah, selesai jamaah kita bisa pulang, baru kemudian kita makan malam setelah sholat maghrib berjamaah sebelum isya. Sebaiknya kita makan ya sebelum sholat isya. Nah, nanti sholat isya itu dengan tarweh, ya, itu waktu yang terbaik untuk makan. Ya. Kurang lebih sebelum jam 8 itu kita bisa makan. Nah, kalau kita makan setelah jam 8 itu secara fisiologis itu agak kurang baik ya. Untuk makanan yang besar ya, untuk makanan yang besar. Dengan makanan-makanan yang sehat. Bapak-Ibu sekalian, makanan sehat itu makanan yang seperti apa? Ini nasihat yang sering saya kutip, nasihat Profesor Hirumi Sinja. Yang pertama, dari sisi proporsi itu nabatinya 85%, jadi harus lebih banyak nabatinya, hewaninya ya cukup sekitar 15%. Nah, ini nasihat beliau. Yang kedua, lebih banyak makanan-makanan yang sifatnya alamiah. Makanan alamiah yang paling bagus adalah yang tidak jauh dari masa panen. Jadi misalnya masa panen segera kemudian dimasak dengan masakan yang tidak terlalu kompleks. Nah, masak yang dimasak terlalu kompleks ini biasanya juga sudah terjadi gangguan-gangguan gizi, menjadi kurang optimal lagi. Tetapi yang dekat dengan masa panen, cara masaknya tidak terlalu kompleks. Ya, cara masak kompleks itu ya dengan berbagai macam cara, ya mungkin sampai berkali-kali, ya, sehingga nilai gizinya, terutama enzim-enzimnya habis. Ya. Jadi kalau yang dimasak kompleks itu, kalau di Jogja itu ada gudeg itu sampai lama itu dimasak itu. Ya. Itu enzim-enzimnya sudah habis. Nah, yang segar itu enzimnya masih banyak. Nah, enzim ini penting sekali untuk Untuk proses pencernaan kita. Ya. Jadi tadi proporsi ya, yang hewani itu cukup sekitar 15%, yang nabati harus lebih banyak. Jadi kita mesti banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu secara jangka panjang penting. Ya. Kenapa? Karena buah-buah sayuran itu mengandung serat yang cukup tinggi. Nah, serat itu akan menjaga usus kita dalam keadaan baik. Karena dengan serat yang tinggi, maka usus itu bisa Bisa berolahraga. Kenapa olahraga? Karena serat itu tadi harus dikeluarkan, jumlahnya besar. Nah, usus kita itu bekerja lebih keras ya, sehingga dia lebih sehat dan bersih ya, dan bersih. Beda kalau banyak makan daging ya, itu seratnya sedikit sekali sehingga banyak yang tertangkap melengket pada kulit usus sehingga ususnya juga menjadi kurang sehat. Nah, ini secara jangka panjang pola makan yang banyak mengandung serat itu menyehatkan usus kita. Dan usus itu merupakan beranda kesehatan kita. Kalau usus kita itu bagus, maka secara keseluruhan kesehatan kita juga bagus. Tetapi kalau ususnya itu tidak bagus, secara keseluruhan kesehatan kita itu juga tidak bagus. Jadi kalau para dokter ahli bedah, ya, yang utamanya yang membedah usus itu bisa melihat kalau ususnya bagus itu biasanya kondisinya sehat, bugar, ya. Tapi kalau ususnya tidak bagus, ya, itu biasanya banyak masalah kesehatan.
Di situ kita merupakan beranda kesehatan kita. Cuman berandanya kita tidak lihat, ya, tidak lihat karena apa? Berada di dalam tubuh kita. Nah, ini buka puasa. Nah, selanjutnya untuk sahur bagaimana? Untuk sahur, ini sunnahnya mengakhirkan sahur, mendekati waktu subuh. Mendekati waktu subuh itu kita baru bersahur, ya, dan sudah selesai sebelum waktu subuh. Kita sahurnya sudah selesai sebelum waktu subuh selesai, ya, tidak terlalu jauh. Nah, biasanya ada waktu imsak. Ya, imsak itu waktu mulai menahan diri untuk tidak nambah ngambil makanan. Ya. Jadi kalau sudah imsak, itu kita tinggal menghabiskan apa yang sudah disajikan atau yang sudah kita ambil di dalam piring kita, ya, itu tinggal kita habiskan, selesai. Ya, ini waktu imsak. Dan waktu subuh, bagi Muhammadiyah, ini istihad yang dilakukan oleh Majelis Tarjih, waktu subuh kita 8 menit lebih lambat daripada waktu subuh yang berlaku umum di Indonesia. Ya, jadi kita lebih lambat. Jadi kalau misalnya masjid-masjid umum itu sudah mengumandangkan azan, waktunya sudah masuk, nah kita masih ada waktu 8 menit. Ya, jadi kita agak lebih lambat. Nah, makanan, ya, yang sebaiknya dimakan pada waktu sahur itu adalah makanan-makanan yang bisa memperlambat proses pengosongan lambung. Ini lambung kita itu tidak cepat kosong kalau yang dimakan itu ada kandungan proteinnya. Kalau nggak ada kandungan proteinnya, itu lambung cepat kosong. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian itu sahurnya itu nasi, ya, tanpa protein, ya, misalnya hanya karbohidrat saja, lambung itu lebih cepat kosong. Tetapi kalau ada proteinnya, ya, misalnya ada telurnya, ada dagingnya, ya, ada ikannya, itu proses pengosongan lambung itu akan lebih lambat. Sehingga ya, di dalam lambung kita, di dalam usus kita, itu masih ada makanan sampai siang, agak sore itu masih ada. Sehingga tidak cepat lemes. Nah, ini tip untuk makan. Ya. Kemudian untuk bugar, ya, yang kedua tipnya adalah kita menata istirahat kita. Bapak-Ibu sekalian, pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kita menata istirahat kita ini. Ya, ini sekedar review, refresh, ya, bahwa Allah memberikan kita itu ada hormon kortisol. Hormon kortisol ini adalah hormon yang membackup aktivitas kita, kerja kita. Kemudian ada hormon melatonin, ini yang berfungsi untuk mengefektifkan istirahat kita. Sehingga terjadi proses recovery dan kita menjadi bugar kembali. Nah, berdasarkan irama hormon ini, ya, maka sebaiknya kita menata tidur malam kita itu antara jam 21.30 sampai jam 2.30. Itu tidur yang ideal. Tidur yang ideal ini dimulai ketika apa? Ketika hormon melatonin kita sudah meningkat. Nah, kira-kira di sini melatoninnya meningkat, Bapak sekalian. Ya, ini pada sekitar jam 9.30 lah kira-kira. Ini kita sudah mulai tidur. Nah, 9.30 malam. Itu insya Allah tarweh itu sudah selesai. Ya, kalau kita tarweh di masjid sudah selesai. Tapi kalau kita tidak tarweh di masjid, ya misalnya kita mau tarweh di sepertiga malam akhir, itu juga insya Allah sudah kosong kegiatan-kegiatan itu. Nah, disitulah kemudian ini waktu terbaik untuk tidur. Sampai kapan? Nah, sampai hormon melatonin ini mulai menurun, sudah mencapai puncaknya. Ya. Dari puncak hormon melatonin itu terjadi pada sekitar pukul 2 dini hari. Itu mencapai puncaknya. Setelah pukul 2 dini hari, dia mulai menurun.
Nah, ketika hormon melatonin ini sudah mulai menurun, ya, nah, di sini diikuti hormon kortisolnya itu sudah mulai ada, mulai meningkat. Ini artinya kita sudah bisa melakukan aktivitas yang di-backup oleh hormon kita. Nah, sehingga kita bisa bangun antara jam 2 sampai jam 3 itu kita bisa bangun untuk melakukan aktivitas-aktivitas di dini hari. Sehingga kita bagusnya istirahat itu adalah pada jam ini. Ya, antara jam 9:30 sampai jam 2 atau setengah 3 ya, setelah jam 2 lah ya, kita mau jam 3 juga boleh, tergantung kita berada di mana ya, nanti waktu subuhnya jam berapa. Indonesia Timur dengan Indonesia bagian barat agak berbeda, jadi kita menyesuaikan dengan tempat kita. Insya Allah cukup kita istirahat kurang lebih 4,5 jam pada waktu malam. Kemudian kita bisa nambah istirahat pada waktu siang hari. Waktu siang hari ini ada waktu tidur siang namanya tidur qailulah. Tidur qailulah itu tidur yang bisa menguatkan untuk bangun malam. Jadi kalau dirasa ya, tidur malamnya belum cukup, nah kita bisa membiasakan tidur qailulah. Qailulah menguatkan, dan ini tidur yang direkomendasikan untuk perusahaan ya, yang mempekerjakan pekerjanya habis sholat duhur itu diberikan kesempatan untuk istirahat sejenak, ya. Tidak perlu lama-lama. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bekerja, ya bisa sedikit agak lama ya. Tapi yang bekerja, ya sebentar, sejenak itu sebenarnya cukup untuk tidur ini. Ini kalau kita bisa lakukan, kita istirahat ini, maka selebihnya kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas menjadi lebih baik. Jadi tidur pada waktu ini adalah tidur yang disarankan, ya. Jangan sampai ya, Bapak Ibu sekalian nanti menggunakan habis sholat subuh untuk tidur. Ya. Jadi kalau mau tidur polanya supaya dirubah, jangan habis sholat subuh, karena habis sholat subuh itu tidur yang sangat tidak disukai ya, oleh para ulama. Ya, karena itu waktu Allah mencurahkan barokah itu yang istimewa adalah waktu pagi. Ya, jangan sampai digunakan untuk tidur. Jadi kita boleh memilih waktu istirahat di waktu malam, itu di backup oleh hormon melatonin, memang kepentingannya untuk istirahat. Ya. Kemudian juga kortisolnya dia dalam kondisi yang serendah-rendahnya, yang paling rendah. Ini waktu terbaik untuk tidur. Nah, Ramadan kita gunakan untuk membuat pola, ya, membuat pola. Nah, sehingga kita tetap dalam kondisi fit. Ini kan di masjid-masjid sering ada ini, ada tadarusan habis sholat tarawih sampai tengah malam. Ya, itu menurut saya kegiatan itu kurang mensupport stamina kita, sehingga dalam sebulan penuh Ramadan itu kita tetap fit. Sebab kalau kita memaksakan diri di awal-awal Ramadan sampai tengah malam kita bangun untuk tadarus, ya, kemudian tidurnya sedikit, nah itu nanti minggu pertama Ramadan stamina kita sudah jauh turun, ya. Apalagi kemudian kita menggunakan tidur waktu pagi untuk tidur, itu sebenarnya waktu yang kurang bagus untuk tidur karena tidak sesuai dengan hormonal tubuh kita ini. Tidur terbaik ya malam, ya, ini yang terbaik. Itu tip istirahat. Selanjutnya adalah tip berikutnya adalah kita olahraga. Olahraga. Usahakan kita selalu berolahraga, dan tidak hanya Ramadan sebenarnya, ini di waktu yang lain kita juga harus olahraga. Nah, olahraga kita apa? Yang pertama adalah efektifkan gerakan sholat. Karena gerakan sholat ini, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan senam terbaik. Merupakan senam terbaik, itu gerakan sholat. Tapi tentu sholatnya itu harus sesuai ya tata cara yang dituntunkan oleh Nabi.
Sehingga kalau kita sholat fardunya itu sudah ada 5 kali, tahajud, tarweh, ya. Tarweh ini kan 11 rakaat, ya. Kemudian nanti tambah duha, tambah rawatib dan lain sebagainya. Kalau itu kita efektifkan gerakannya, itu sebenarnya sebuah olahraga yang cukup baik, ya. Itu dari sisi senam, ya, senam. Sholat kita optimalkan menjadi senam. Tetapi kalau misalnya tarwehnya itu seperti kejar-kejaran, ya, dari imam dan makmum kejar-kejaran, cepat sekali, ya. Kan ada ini ya yang tarweh itu cepat sekali, ini tidak dapat efek olahraganya. Jadi ini efeknya geraknya ada gerak tumak ninah, ya, kemudian kita geraknya sempurna. Misalnya contoh takbir Allahu Akbar, antara gerakan dengan bacaan itu sinkron, ya. Tidak bacaannya lebih dulu dari gerakan. Ya. Ini kita takbir saja intikal itu gerakannya mesti sinkron. Ya. A itu mulai bergerak, bar itu selesai bergerak. Allahu Akbar. Ya. Ini gerakan sinkron. Itu insya Allah manfaat bagi kesehatan kita itu luar biasa. Ya. Jadi sebenarnya dengan sholat-sholat itu, ya, kalau kita bergerak dengan cara yang benar, itu akan memberikan efek yang luar biasa bagi kesehatan kita. Dan insya Allah akan membuat kita bugar. Yang kedua, bisa melakukan olahraga yang lain. Ya. Olahraga lain, misalnya mau jogging, silahkan. Ya. Nah, jogging ini sebenarnya bisa diintegrasikan dengan apa? Dengan ke masjid. Jadi perjalanan ke masjid, ya, itu kita optimalkan sebagai bagian dari olahraga kita. Ya. Apalagi yang masjidnya agak jauh, ya, yang masih punya tenaga, ke masjid jalan kaki. Ya. Ini setiap langkah menuju masjid, ya, barang siapa tawaddo'a fi baitihi, ya, yang berwudhu di rumahnya, summa masya ila masjidin, kemudian berjalan menuju ke masjid, ya, untuk menjalankan di antara perintah-perintah Allah, ya. Langkahnya itu satu langkah menggugurkan dosa dan satu langkah yang lain itu meninggikan derajat. Nah, ini kita bisa memahami dosa apa yang digugurkan, ya dosa-dosa kesehatan, ya. Sehingga dengan olahraga itu banyak masalah kesehatan yang diatasi. Nah, derajatnya apa? Yang meningkatkan derajat apa? Bisa juga meningkatkan derajat kesehatan. Ini salah satu pengertian dari menggugurkan dosa dan meninggikan derajat. Ini bisa kita pahami seperti itu. Tentu bukan hanya itu, ya, tetapi ada derajat yang di sisi Allah kita akan menjadi manusia yang lebih tinggi derajatnya dan dosa-dosa kita terampuni. Tetapi salah satu dosa yang terampuni adalah dosa yang menyebabkan kesehatan menjadi buruk. Derajatnya derajat yang menjadikan kesehatan kita menjadi lebih baik. Oleh karena itu kita optimalkan minimal langkah-langkah menuju masjid. Nanti kalau masih perlu lagi ditambah, ya, mungkin bisa olahraga sore selama Ramadan. Saya sarankan ya olahraga yang di luar itu mungkin mau ada jogging yang lain atau mungkin ada mau permainan, apakah futsal, sepak bola dan lain sebagainya, itu pilih waktu sore atau malam. Sehingga selama seharian tanpa makan itu kita tetap bisa melakukan aktivitas-aktivitas utama kita dalam keadaan tetap bugar. Ini olahraga penting, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya adalah ya, berpikir positif. Bapak Ibu sekalian, berpikir positif ini penting sekali bagi kebugaran kita. Kenapa? Karena orang yang berpikir positif itu ada hormon endorfin namanya yang akan optimal. Kalau hormon hormon endorfinnya optimal,
orang itu akan merasakan kebahagiaan. Orang yang bahagia itu relatif akan lebih bugar daripada orang yang berpikir negatif. Berpikir negatif itu kemungkinan stresnya tinggi, karena melihat orang dari sisi negatifnya, banyak tidak cocoknya dengan orang lain, tidak cocok itu membuat stres. Ya. Stres itu akan membuat tubuh kita menjadi lemah. Nah, sementara kalau kita bahagia akan menjadikan tubuh kita itu menjadi lebih kuat. Inilah beberapa tips Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana kita bisa bugar selama Ramadan, dan insya Allah ini bisa menjadi pola kita untuk kehidupan selanjutnya. Sehingga kita akan lebih bugar dan bisa melakukan aktivitas-aktivitas itu dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian, saya kira nanti bisa dikembangkan, ya ada Dr. Aragar, ya, Dr. Biri ada enggak ya, ini ada teman-teman yang lain, ya, sehingga nanti bisa boleh ditambahkan ini dari rumah sakit, ya. Ada Bu Umi Sarkiah kalau nggak salah, ada yang lain-lain. Monggo nanti teman-teman sejawat bisa menambahkan. Dan sementara saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Agus telah memberikan tips bagaimana bugar selama berpuasa di bulan Ramadan nanti. Bapak Ibu sekalian, kami persilakan jika ada yang ingin memberikan pertanyaan, feedback atau mungkin tambahan tadi dari rekan-rekan sejawat, terus mungkin ada yang ingin memberikan sudut pandang yang lain mungkin di luar dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Agus, kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa tadi yang sangat menarik, Pak. Jadi mengenai aturan pola makan, yang perlu barangkali itu ada sedikit perlu saya tanyakan mengenai sayuran-sayuran tadi ini. Ini ada beberapa sayuran yang kita makan itu bisa menyebabkan tulang-tulang kita itu sakit. Nah, ini barangkali seperti saya makan itu sawi, itu langsung konten itu sakit lutut. Nah, ini barangkali ada beberapa teman-teman juga menyampaikan tentang ada beberapa macam sayur bayam, daun kacang. Ini bisa menyebabkan semua itu timbul asam urat. Ini barangkali, tetapi setelah saya ketemu dengan seorang dokter, Profesor Dr. Anwar Islam di Makassar, tidak ada sayur yang bisa memberikan penyakit seperti itu. Barangkali di dalam tubuh kita itu sudah ada. Nah, itu bagaimana pandangan Pak Dr. Pak Agus ini untuk bisa memberikan sedikit masukan. Tetapi kalau saya buktikan sama makan itu sayur sawi langsung sakit lutut. Nah, ini barangkali saya bisa sedikit pandangannya Bapak, sehingga kita jangan memakan seperti itu. Selama ini saya tidak makan lagi setelah saya dapat penyebabnya. Ya, demikian. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Mungkin langsung saya terkesan dengan sayuran dan asam urat. Ya. Ada Dokter Aragar. Mungkin bisa memberikan Dokter Aragar. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang sayuran-sayuran ini kalau yang langsung terasa sakit itu mungkin perorangan ya, Dokter Agus Sukaca ini pasti tahu lah ya bagaimana proses di dalam tubuh seseorang. Ya, kita kan tahu bahwa ilmu yang kita dapatkan ini kemungkinan cocok untuk 99%, tapi 1% ada pengecualian. Jadi kalau yang disampaikan oleh Pak Manang tadi kemungkinan yang pengecualian, Pak. Karena kalau sawi ini
kalau untuk saya justru itu malah sehat rasanya makannya gitu ya, makan sayur sawi ya. Kemudian juga kita tahu bahwa saya pernah dulu juga dikasih tahu sama kakak ipar, kalau orang menyusui itu bagus sekali makan sawi katanya ya. Malah kalau perlu 1 hari itu 1 kilo. Jadi 1 kilo itu dibagi 3, pagi, siang, malam. Dan itu saya terapkan. Memang ASI-nya banjir juga gitu ya. Jadi justru itu menguatkan. Itu yang saya alami. Jadi ya saya rasa ya Dr. Agus Sukaca lebih tahu ya bagaimana proses metabolisme dalam tubuh kita. Jadi tetap saya katakan bahwa 99% cocok, ya 1% ada yang tidak cocok. Mungkin 1% ini antara lain yang Pak Manang tadi barangkali ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat nih Pak Manang ya. Dan kemudian juga kan kita diminta makan buah-buahan. Tapi memang kita juga perlu melihat ada juga dokter yang meneliti mengenai tumbuh-tumbuhan ya, sayur-sayuran ini ya, buah-buahan ya. Saya juga pernah membahas dengan teman-teman para ahli. Kalau saya tidak ahli dalam hal ini, tapi teman-teman dari farmakologi, dari IPB dan lain-lain kita pernah berdiskusi, termasuk juga contohnya misalnya pare. Kalau pare itu yang dimakan justru kulitnya. Karena kalau buah pare kita makan itu bisa impoten kata teman-teman yang ahlinya. Nah, jadi ya memang ada ya tumbuh-tumbuhan itu bermacam-macam ya efek sampingnya dan ada juga kekhususannya untuk kebaikan. Mungkin itu saja dari saya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Aragar ya. Saya menambahkan sedikit ya. Perintah Allah soal makan ini adalah halalan thayyiba. Ya, halalan thayyiba. Halal itu dari sisi hukum itu memang boleh dimakan. Ya. Thayyiba itu sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ya. Jadi kalau misalnya orang sudah terlanjur mengalami gangguan tubuh, ya, gangguan tubuh itu mungkin pada awalnya disebabkan oleh pola makan yang tidak pas, ya, mungkin terlalu banyak hewaninya, nabatinya sedikit, sayurnya sedikit, itu di dalam tubuh kita akan terjadi ketidakseimbangan. Nah, ketidakseimbangan ini bisa menimbulkan penyakit. Nah, orang yang sudah mengalami ketidakseimbangan, kolesterolnya sudah berlebihan, ya, asam uratnya sudah berlebihan, itu mesti mencari makanan-makanan yang thayyib, ya, makanan yang thayyib. Udah jelas apa namanya asam uratnya tinggi. Nah, tentu makanan-makanan yang dengan kandungan asam urat tinggi kita hindari. Nah, saya kira prinsipnya begitu, Pak Abdul Manang. Ya, jadi ketika tubuh kita sudah bermasalah, maka kita mencari yang thayyib itu perlu konsultasi. Konsultasinya bisa ke dokter, bisa ke ahli gizi, bisa apa namanya yang memahami tentang ilmu ini. Sehingga makanan apa yang pas itu kita cocokkan. Yang pas itulah yang thayyib. Nah, saya kira ini kalau sudah mengalami gangguan, memang harus pilih-pilih apa yang thayyib. Dan Allah sebenarnya sudah mengisyaratkan kepada kita, makan itu tidak cukup halal, tapi lanjutannya adalah thayyib. Apa itu thayyib? Cocok dengan kebutuhan tubuh kita. Kalau sudah banyak kandungan kolesterolnya, ya jangan makan makanan yang kandungan kolesterolnya tinggi. Nanti akan semakin menambah dan ketidakseimbangan itu akan terjadi. Saya kira ini tambahan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Dr. Aragar. Terima kasih Strategis dan Pak Manang terkait dengan pertanyaan. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian, ada yang memberikan pertanyaan kembali atau mungkin tambahan atas apa yang telah disampaikan oleh Dr. Agus, Dr. Aragar, kami persilakan Bapak Ibu. Pak Ustadz boleh menambahkan? Oh, silakan, Dok. Ya, kalau tadi kan yang Pak Ustadz jelaskan itu banyak tambahan-tambahan mengenai olahraga, ya gerakan-gerakan kita. Cuma kalau terlalu banyak gerakan olahraga, nanti kita mengkatamkan 3 kali
Al-Quran di dalam 1 bulan bisa tidak cukup waktu, Pak Ustadz. Mungkin olahraganya tidak usah terlalu banyak. Kalau tadi kan dijelaskan kalau ditambah malam lagi. Padahal kan malam kegiatan kita tadi sudah Pak Ustadz jelaskan cukup banyak. Nah, kalau kita buat 3 kali khatam sebulan kan berarti 1 hari kita 3 juz kira-kira. 10 hari selesai sehingga 1 bulan 3 kali khatam. Tapi kalau kebanyakan olahraga nanti bisa kecapean Pak Ustadz, nggak cukup nanti waktu untuk mengkhatamkan Al-Quran. Itu bisa jadi tambahan ya Pak Ustadz ya. Terima kasih. Betul, ya. Betul Dr. Aregar, terima kasih ya. Jadi memang olahraganya ya jangan olahragawan seperti atlet itu ya yang mengambil waktu cukup banyak. Nah, kita untuk menjaga kebugaran, nah sebenarnya kita tinggal menambahkan mungkin bisa jalan-jalan ya, jalan-jalan di dalam rumah itu juga cukup ya. Saya biasa melakukan ini Dr. Aregar. Jadi kalau misalnya olahraga sambil ngaji ya. Jadi saya bawa pakai HP, buka Quran Android gitu ya. Nah, gitu sambil jalan keliling di dalam rumah itu keliling 1 putaran bisa 1 halaman, nanti jadi berapa putaran itu ada berapa halaman. Nah, sehingga itu juga menyatu dengan kegiatan baca Quran kita. Nah, ini saya biasa melakukan karena tidak punya waktu khusus untuk melakukan olahraga yang seperti kebanyakan orang ya, sehingga memanfaatkan waktu-waktu tertentu bisa disinergikan dengan olahraga. Ini yang biasa saya lakukan. Saya setuju dengan Dr. Aregar ya. Jadi kalau misalnya kita target Ramadan ini 3 kali khatam, ya berarti kita bisa nata ya dalam 1 hari. Ya, berarti kan kita harus menyelesaikan berapa juz ya. Jadi kalau sehari 1 juz, nah 10 hari kita khatam ya. Nanti 1 bulan berarti kita bisa khatam 3 kali. Jadi mulai sekarang disetting untuk kegiatan-kegiatan kita baca Quran kapan saja, nah sehingga nanti kita bisa menyesuaikan waktu olahraganya di mana. Tapi tadi saya sampaikan ya, jadi kalau kita mencoba untuk mengoptimalisasi aktivitas-aktivitas kita dengan olahraga itu juga sebenarnya sih sudah cukup ya. Sholatnya, kemudian joggingnya itu, perjalanan ke masjid. Ya. Ini saya kalau pas tidak siang hari perjalanan ke masjid itu juga ada target bacaan. Ya, jadi misalnya target sambil jalan karena kebetulan ke masjid tempat saya itu tidak terlalu rame, ya, sehingga tidak khawatir ditabrak orang gitu ya. Nah ini juga bisa menjadi olahraga sambil baca Al-Quran. Ya, belum MBBA lagi Pak Ustadz. MBBA makan waktu banyak nih karena baru mulai. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Dr. Aregar. Jadi kita tinggal 5 menit lagi Ustadz, dan ini ada 1 pertanyaan sepertinya di kolom chat dari Muhammad Rohim. Assalamualaikum, bagaimana cara pengkonsumsian minuman di bulan Ramadan? Karena di siang hari tidak minum. Mungkin untuk menghindari rasa dehidrasi berlebih mungkin Ustaz Agus dari Pak Rohim seperti ini. Kalau di kolom chat mungkin itu bisa sekaligus menutup pengajian kita pada pagi hari ini Pak Agus, jika tidak ada yang menyampaikan kembali. Ya, baik. Ini untuk minum, ini memang kita harus cukup minum ya. Standar minum kita dalam 1 hari itu paling tidak berapa liter Dr. Aregar itu. Tapi kita bisa atur begini ya. Jadi kita setiap buka itu minum ya, minum. Nanti selesai buka kita minum 1 gelas lagi. Ya. Nanti ke masjid, ya. Pulang dari masjid minum lagi sambil makan malam, ya. Kemudian nanti sebelum tarawih minum lagi, pulang tarawih minum lagi.
Sebelum tidur minum lagi, bangun tidur minum lagi. Insya Allah cukup itu nanti ya. Tetapi harus Iya. suka Maksudnya minum. 8 gelas ya Pak Ustadz, maaf tadi salah ngomong tuh. 8 Ya, gelas 8 itu ya. kebanyakan ya. 8 sampai Iya. 10 gelas ya. Jadi Iya. sekitar ya 2 sampai 2,5 liter ya, Dokter Arkar ya. Ya. Nah, Iya itu. Pak Ustadz, ya. Ya, sekitar itu lah. Jadi kalau kita minum, kita tata saja. Jadi insya Allah malam itu cukup lah. Dan nanti sahur kita tutup dengan minum, ya. Sahur kita tutup dengan minum. Ya, saya juga membiasakan, misalnya bangun malam itu bangun ya sebelum sebelum tahajud minum 1 gelas dulu, gelas air putih. Nanti selesai tahajud bisa minum yang lain, minum kopi misalnya, ya. Tambah nanti selesai air putih. Sehingga kebutuhan air putih ya selama 1 hari itu tetap tercukupi. Insya Allah ini kita bisa tata dengan kegiatan Ramadan, dan siang hari mulai sahur sampai buka itu tanpa minum ya. Itu insya Allah tubuh kita tidak akan dehidrasi asal kita melakukan itu ya. Insya Allah tidak akan terjadi dehidrasi kecuali ada kasus-kasus tertentu. Misalnya gangguan pencernaan, kemudian diare, nah, itu bisa terjadi dehidrasi karena pengeluarannya akan banyak. Nah, dalam kasus seperti ini maka wa in kuntum maridon ya. Ini kondisinya kita sakit, nah, maka fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia mesti batalkan puasanya untuk diganti pada hari yang lain. Itu kalau terjadi kasus-kasus seperti dehidrasi yang sampai membahayakan tubuh kita. Nah, kondisi tubuh yang bahaya seperti itu tidak boleh dipaksakan untuk tetap puasa. Di sini berbuka, membatalkan puasa itu lebih baik daripada melanjutkan puasa karena bisa membahayakan diri sendiri. Allah melarang kita untuk Untuk membiarkan diri kita dalam bahaya. Ya. Wala tulqu aydiakum ila tahlukah. Ya, jangan biarkan tanganmu, kelakuanmu membuat kamu di dalam kerusakan. Nah, ini pesannya, sehingga di dalam berpuasa ini juga kita harus memperhatikan hal-hal yang demikian itu. Saya kira begitu ya Mas Ewan dan Pak Rahim ya yang bertanya lewat chat tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas penyampaian materi pada pagi hari ini. Ini sebenarnya Pak Dwi raise hand dari, mohon maaf Pak Dwi, ini sepertinya waktunya sudah habis. Mudah-mudahan nanti kita berikan kesempatan di Sabtu depan. Baik Bapak Ibu sekalian, kajian forum Golden Habit Forum pada pagi hari ini telah berakhir. Mari kita sama-sama akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.